Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah general reading untuk Pisces, Sun, Moon, dan Rising bulan April 2022. Untuk reading yang lebih komprehensif, silakan dicek juga Moon, Rising, atau elemen lain yang signifikan di natal chart teman-teman ya. Ini tadi udah saya shuffle. Kita pakai Celtic Cross untuk reading kali ini. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, di sini ada Five of Wands untuk overall energi kamu di bulan April 2022. Five of Wands itu bicara tentang apa? Bicara tentang konflik ya. Mungkin konflik batin, bisa juga konflik dengan orang-orang di sekitar kamu, mungkin temen, mungkin rekan kerja. Dan gini, kalau Five of Wands itu gimana kamu menyikapinya, dibawa santai ya. Maksudnya kalau orang ngegas, kamu gak perlu ikutan ngegas ataupun terpancing. Lalu yang menjadi tantangan kamu adalah Knight of Swords. Knight of Swords itu bicara tentang suatu kabar ya, kamu mungkin akan menerima suatu kabar gitu. Bisa juga seseorang yang mau datang gitu membawa kabar atau menyatakan sesuatu kepada kamu. Bisa juga ini tentang kamu fokus pada goal dan tujuan kamu, kayak ibaratnya hujan badai menerpa, maju terus pantang mundur, seperti itu ya. Lalu di sini ada Nine of Pentacles, fokus kamu. Saya melihat mungkin ini ada hubungannya karena di sini ada Three of Swords ya. Mungkin sebagian dari kalian kayak membangun diri kalian kembali gitu ya, atau memilih sendiri dulu, healing dan fokus ke diri kalian, membangun finansial kalian. Kayak udah gak usah mikirin masalah percintaan dulu, gue mau fokus dulu ke diri gue, mau healing dulu, mau mencoba hal-hal yang gak pernah gue coba sebelumnya gitu ya. Lalu di sini ada Four of Pentacles. Kayaknya di reading ini Pentacles itu signifikan ya. Di sini ada Six of Pentacles. Lalu di sini ada Three of Pentacles. Saya melihat ini sangat signifikan sebagian dari kalian hubungannya dengan finansial gitu. Kalian di bulan April ini diharapkan yang pertama, perhatikan cara kalian menggunakan uang kalian gitu. Kalau misalnya kalian kayak kalau belanja suka kalap, ini jadi perhatian khusus kalian gitu. Atau sebaliknya, mungkin kalian kurang selama ini kurang berbagi gitu ya, beramal. Ini juga sebagai pengingat kalau selama ini kurang beramal, ayo mulai lagi, atau membantu orang lain gitu ya. Kalau misalnya belum bisa berbagi dalam bentuk finansial, bisa berbagi dalam bentuk misalnya tenaga, waktu gitu, dengerin teman cerita. Lalu di sini ada Ten of Cups. Saya melihat sebagian dari kalian konfliknya itu mungkin ada hubungan dengan hubungan romantis ya. Sebagian udah berkeluarga, terjadi sesuatu dalam rumah tangga gitu, atau mungkin bahkan sampai berpisah, dan mungkin melibatkan anak-anak gitu. Karena di sini ada Knight of Swords gitu ya. Kadang saya mengartikan kalau Knight dan Page itu sebagai anak-anak di dalam rumah tangga. Lalu di sini ada Eight of Swords. Eight of Swords itu bicara tentang apa? Bicara tentang terpenjara dalam pikiran kita sendiri gitu ya. Gini, yang pertama matanya ketutup di Eight of Swords ini. Di beberapa deck yang pernah saya lihat, Eight of Swords itu matanya ketutup dan dia terikat. Tapi terikatnya itu sebenarnya gak kencang. Sebenarnya dia kalau mau gerak dikit aja itu ikatannya bisa lepas gitu ya. Mungkin sebenarnya teman-teman di sini tantangan atau kesulitan atau jalan keluar itu sebenarnya ada gitu ya. Sebenarnya ada di depan mata, sebenarnya terjangkau gitu. Tapi mungkin karena pikiran kalian keruh
atau kalian terbawa emosi, jadi jawaban atau jalan keluar itu jadi nggak terlihat sama teman-teman. Dan mungkin sebagian dari kalian juga punya isu dengan mental health gitu ya. Kalian perlu memperhatikan lagi kesehatan mental kalian. Kalau misalnya belum bisa gitu ya, punya budget untuk konsultasi, misalnya ke psikolog atau psikiater, coba gitu cari info kayak di Google mengenai masalah kecemasan atau cara-cara gitu yang bisa dilakukan yang kira-kira dengan baca atau dengan nonton itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ini untuk sebagian teman-teman yang perlu dengar ini, yang mungkin punya masalah kecemasan, mimpi buruk, atau konflik di hidupnya itu sampai ke bawah mimpi gitu ya, kayak tidurnya nggak nyenyak atau bahkan nggak bisa tidur. Ini pesan khusus buat teman-teman, buat teman-teman yang mengalami itu ya. Sebagian dari kalian, saya nggak bilang semuanya. Lalu di sini ada Three of Swords. Ini cocok ya tadi, karena Three of Swords itu bicara tentang apa? Kesedihan, patah hati, kecewaan. Penyebabnya bisa macam-macam gitu ya, bisa juga masalah hidup yang datang-datang terus, karena di sini ada Five of Wands ya. Bisa juga itu bicara tentang kayak konflik yang nggak habis-habis dalam hidup, kayak masalah yang terus datang silih berganti. Di sini juga saya melihat ada Three of Pentacles gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan, kayak konflik dengan rekan kerja, atau teman-teman merasa teman-teman udah bekerja gitu, tapi kok hasilnya nggak itu ya, nggak sepadan ya, kayaknya gue dapat capeknya doang gitu ya. Di sini ada judgment, waktunya teman-teman kayak diminta untuk kayak sebentar, kayaknya gue perlu melihat hidup gue gitu deh secara keseluruhan. Kayaknya ada part-part yang perlu gue evaluasi, misalnya dari segi finansial, pekerjaan, hubungan, kayak ada nggak bagian yang bisa gue ubah gitu ya dari diri gue, atau bagaimana cara gue menyikapi orang-orang di sekitar gue, seperti itu. Ketika judgment ada muncul dalam sebuah reading, itu yang diminta gitu, yang diharapkan ketika judgment muncul dalam sebuah reading, mengevaluasi hidup kita gitu, hal-hal yang perlu diubah, hal-hal yang perlu ditinggalkan. Atau sebenarnya teman-teman udah sadar gitu, ada part-part dalam hidup teman-teman yang sebenarnya teman-teman harusnya udah tinggalkan, harusnya udah berubah, atau itu udah nggak baik buat hidup teman-teman, tapi kayak teman-teman entah alasan apa gitu ya, kayak atau mungkin udah zona nyaman gitu, kayak teman-teman nggak mau berubah gitu. Jadi gini, misalnya ya, contoh kekerasan dalam rumah tangga, kayak sangat sulit atau seringkali gitu ya, lama untuk korban kekerasan dalam rumah tangga itu keluar dari situasi itu gitu ya. Padahal seorang orang di sekitar yang melihat itu ingin menolong gitu ya, tapi ujung-ujungnya balik lagi ke dalam hubungan itu. Padahal itu udah gak baik untuk si korbannya, tapi dia tetap kembali, tapi dia gak mau meninggalkan dengan alasan apapun ya, misalnya buat anak-anak, misalnya kayak dia nggak tahu kalau misalnya dia keluar dari hubungan itu dia mau ngapain, atau mungkin dia nggak punya penghasilan gitu, jadi sangat bergantung sama pasangannya, contohnya gitu. Itu kondisi yang udah nggak baik buat diri kita, tapi kadang kita nggak mau berubah gitu, atau nggak mau meninggalkan kondisi itu gitu ya. Jangan sampai semesta yang turun tangan gitu ya untuk merubah keadaan atau membuat teman-teman berubah gitu. Karena kadang kalau semesta campur tangan gitu, Tuhan campur tangan, mungkin kadang kita terkejut gitu, kita nggak siap gitu ya. Itu pesan khusus buat teman-teman. Sini ada Three of Pentacles. Tadi udah saya bilang, mungkin sebagian dari teman-teman perlu dengar ini, kerja cerdas dan kerja keras. Sebagian teman-teman mungkin kerja keras doang, nggak ada hasil. Teman-teman perlu mengevaluasi apakah
hal itu masih perlu diperjuangkan, apakah teman-teman perlu mengevaluasi sebaiknya cari kerjaan baru atau sebaiknya memulai bisnis baru. Karena di sini energinya udah mulai agak berat ya untuk teman-teman. Di hati teman-teman udah bikin kayak udah mulai gelisah, cemas, mimpi buruk gitu ya. Tapi gini, karena di sini saya melihat ada Nine of Pentacles dan Six of Pentacles gitu ya. Dua kartu ini saya melihat sebagai pencapaian finansial gitu ya. Mungkin dari sebagian teman-teman gitu yang udah melakukan evaluasi dan perubahan dalam hidup teman-teman, khusus dalam hal finansial gitu ya. Teman-teman siap-siap menuai hasil kerja keras kalian gitu, kayak semesta mau ngomong, nih waktunya kamu menerima reward kalian, hadiah kalian, hasil dari kerja kalian selama ini gitu ya. Mungkin teman-teman punya usaha sampingan atau membangun bisnis gitu ya. Awalnya ya berat kan kalau membangun bisnis gitu. Mungkin tertati-tati, kadang bertanya kapan juga nih gue dapet hasilnya. Mungkin di bulan April ini teman-teman akan melihat hasil dari kerja keras kalian. Teman-teman akan memetik hasilnya ya. Kayaknya segitu aja readingnya untuk kamu kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.